Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, saya akan coba menjelaskan ya terkait dengan metode penugasan ya, untuk materi penelitian operasional 2 pertemuan pertama dan pertemuan pertama dulu ya. Untuk teori dan konsep nanti bisa dibaca ya. Saya akan coba menjelaskan langsung terkait dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Ya, ini adalah ya, teori-teorinya nanti tinggal dibaca saja ya. Sudah ada di materi pada pertemuan 1 ya. Untuk penugasan kita ada 3 metode yang akan dipelajari, yaitu Johnson Rule, Hungarian Method, dan metode indikator ya. Nanti akan dibagi ke dalam 3 pertemuan. Untuk yang pertama ini saya jelaskan dulu yang terkait dengan Johnson Rule ya. Johnson Rule ini ya digunakan sebagai alat untuk membantu menentukan jumlah waktu minimal ya, artinya adalah optimal ya, waktu yang optimal untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Jadi beberapa pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu yang optimal. Kemudian tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk meminimalkan idle time. Idle time ini adalah waktu menganggur, ya, waktu berhentinya suatu mesin atau menganggurnya seorang tenaga kerja. Nah, ini diminimalkan dengan metode ini. Ya, karena tidak bisa dihilangkan sama sekali kalau idle time itu. Bisanya hanya diminimalkan dalam metode ini. Kemudian keterbatasannya ya, dalam metode ini hanya diperuntukkan jika pekerjaan itu ya, digunakan atau dilakukan oleh 2 pekerja atau 2 mesin ya. Jadi pemrosesannya hanya melibatkan 2 mesin atau 2 pekerja ya. Kemudian digunakan jika sistem produksi atau proses pengerjaannya berupa flow system atau continuous system ya, artinya apa? Berarti saling berhubungan, saling berlanjut ya. Contoh misalkan pekerjaan pertama dikerjakan oleh si A, dilanjutkan oleh si B. Si A mengerjakan pekerjaan lainnya, kemudian finishing lagi oleh si B, dan seterusnya ya, gitu. Nah, ini adalah gambar daripada sistem kontinu atau continuous system ya. Jadi dari beberapa job yang masuk ya, 1, 2, 3, kemudian dikerjakan oleh pekerja pertama, kemudian dilanjutkan oleh pekerja kedua sampai finish ya. Kemudian selagi si pekerja kedua ini mengerjakan job pertama, maka job kedua bisa dikerjakan lagi oleh si pekerja pertama, dan seterusnya. Jadi saling berkesinambungan, saling berkaitan antara pekerja satu dan pekerja dua ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan ya, waktu operasi dari masing-masing pekerjaan, baik oleh si A dan oleh si B ya, masing-masing oleh tenaga kerja maupun mesin. Kemudian kita tentukan waktu pekerjaan yang paling cepat atau terpendek. Kemudian yang ketiga ya, jika pekerjaan atau waktu pekerjaan terpendek ada di mesin satu atau tenaga kerja satu, maka kita tentukan sebagai pekerjaan pertama. Dan sebaliknya, jika mesin berada di mesin kedua atau tenaga kerja kedua, waktu tercepat itu kita jadikan pekerjaan terakhir ya. Kemudian yang keempat, mengulangi langkah kedua dan ketiga sampai penjadwalan itu selesai dari semua pekerjaan. Nah, ini adalah contoh kasusnya ya. Suatu perusahaan atau suatu usaha skala kecil menerima 6 pekerjaan dari pelanggannya ya, dan setiap pekerjaan dikerjakan oleh 2 orang tenaga kerja atau TK, yaitu A dan B. Ya, TKA harus menyelesaikan pekerjaan lebih dahulu
dilanjutkan oleh TKB. Ya, ini adalah ciri dari Johnson Rule. Ya, si A dulu baru si B. Dari pengalaman diketahui bahwa keenam pekerjaan diterima memiliki waktu pengerjaan yang berbeda-beda, ya seperti pada tabel berikut ini. Ya. Jadi contoh adalah pekerjaan X ya, oleh si A dikerjakan selama 2 hari, misalkan ini satuannya adalah hari. Kemudian dilanjutkan oleh si B dengan waktu pengerjaan selama 5 hari. Pekerjaan Y, Z, R, S, dan T ya, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh si A maupun si B untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Kemudian di sini perintahnya adalah buatlah penjadwalan penugasan pekerjaan yang optimal, dalam arti adalah waktu yang optimal atau waktu minimal. Ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah ya, pertama kita membuat urutan prioritas. Ya. Bagaimana membuat urutan prioritas ini? Ya, kita lihat pada tabel pada soal. Ya. Kita tentukan waktu yang paling kecil atau tercepat atau terpendek, yaitu ada di pekerjaan X dan berada di tenaga kerja A. Ya, sesuai aturan jika ya, waktu terpendek berada di tenaga kerja pertama atau mesin pertama, maka jadikan sebagai pekerjaan pertama. Ya, maka X sebagai pekerjaan pertama. Ya. Kemudian setelah itu waktu terpendek berikutnya ada di R. Ya, di R pekerjaan R dan berada di TKA, tenaga kerja A, maka ini jadikan sebagai pekerjaan berikutnya, ya, pekerjaan kedua. Lalu setelah itu, setelah 3 ada angka atau waktu pekerjaan 5. Ya. Setelah 2, 3, 5. Ingat ya, jadi kalau sudah terpilih satu kolom, maka tidak bisa kita pilih lagi. Ya. Jadi hanya salah satu saja dalam satu kolom ini. Kita tentukan tadi yang pertama adalah 2, 3, kemudian 5. Nah, 5 ini berada di TKB. Ya. Karena berada di TKB, maka jadikan sebagai pekerjaan terakhir. Ya. Kemudian setelah 5 ada angka 6. Ya. Angka 6 ini berada di TKA, maka jadikan pekerjaan berikutnya dari depan ya, setelah X, R, dan S, karena ini adalah pekerjaan S, maka jadikan urutan ketiga ya. Setelah 6 berikutnya ada 7 atau pekerjaan T. 7 berada di TKB, maka jadikan pekerjaan terakhir sebelum Z. Ya, jadi kalau kita ada di TKA, waktu terpendeknya maka urutannya dari depan ke belakang. Kalau terkecilnya ada di TKB, maka dari belakang ke depan. Oke. Selanjutnya setelah pekerjaan T ya, kita tentukan 7. Setelah 7 ada ya 10 ya. 10 ini adalah pekerjaan terakhir yang kita tentukan ya, mau nggak mau. Untuk Y ini kita tempatkan di pekerjaan keempat ya, karena ada 6 pekerjaan. Setelah kita tentukan urutan prioritas dari semua pekerjaan atau 6 pekerjaan tersebut, kita buat penjadwalannya ya, kita buat penjadwalannya, kemudian tentukan waktu optimalnya ya. Oke, caranya adalah kita buat ya, tabel kotak seperti ini. Kemudian kita tentukan ya, pekerjaan pertama adalah X dikerjakan oleh A selama 2 hari ya, jika waktunya adalah hari satuannya ya.
Kemudian karena sifatnya continuous, karena sifatnya si B harus melanjutkan pekerjaan X, maka si B ya dalam waktu 2 hari ini belum ada pekerjaan atau dia idle ya, atau menganggur ya. Karena dia harus melanjutkan menunggu si X ini selesai dulu oleh si A ya. Baru kemudian si B melanjutkan pekerjaan X selama 5 hari ya. 25 ini adalah waktu yang pada tabel awal tadi ya, yang seperti pada tabel soal ya, waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian selagi si B ini mengerjakan X, maka si A melanjutkan pekerjaan R ya, pekerjaan kedua selama 3 hari. Kemudian si B baru bisa melanjutkan R setelah X ini selesai. Artinya apa? Ya, walaupun R ini TKA selesai pada hari kelima, tapi si B harus baru bisa melanjutkan di hari ke-7 ya, karena harus menunggu pekerjaan X ini selesai. Lanjut, si A mengerjakan pekerjaan S ya sesuai dengan urutan prioritasnya ya. Pekerjaan S selama 6 hari dilanjutkan oleh si B selama 7 hari. Lalu pekerjaan pekerjaan Y selama 12 hari. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan ya, bahwa konsepnya adalah B menunggu A. Kita lihat ketika pekerjaan Y ini adalah waktunya 12 hari ya, ini kita akumulasikan waktunya 11 ditambah 12 berarti adalah 23, di hari kedua 3 baru selesai ya. Sedangkan si B di hari ke-18 3 pekerjaannya dia selesai ya. Tapi karena sifatnya continuous, sifatnya harus melanjutkan si B, dia harus menunggu hari ke-23 baru dia bisa melanjutkan pekerjaan Y ya. Selama 18 hari ke-18 sampai 23 ini si B menganggur ya. Kemudian dia baru bisa melanjutkan di hari ke-23, sedang si A tidak perlu menunggu si B, dia langsung melanjutkan pekerjaan T selama 10 hari ya. Maka di hari ke-33 si A sudah mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 pekerjaan, sedang si B baru 1, 2, 3, dan 4 pekerjaan ya. Kemudian lanjut ke pekerjaan Z oleh si A selama 7 hari dan dilanjutkan si B selama 5 hari. Maka kalau kita bisa totalkan waktu optimal ya, maka kita bisa hitung ya, total waktunya adalah 45 hari untuk ke-6 pekerjaan ini ya. Nah, ini juga dalam konsep Johnson Rule juga si A pasti memiliki idle time terakhir, waktu menganggurnya ya. Setelah semua pekerjaan selesai, dia akan ada idle time di hari ke-40 sampai 45 karena ini adalah pekerjaan terakhir yang diselesaikan oleh si B ya. Jadi kalau kita pertanyaan adalah berapa total idle time ya, maka kita bisa jumlahkan. Ini ada 2 hari ya, kemudian ditambah 5 hari ditambah 5 hari, jadi sekitar 12 hari total idle time. Sedangkan waktu pekerjaan adalah 45 hari ya. Jadi itu konsep untuk Johnson Rule, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa bertanya di forum diskusi ya. Ini juga nanti akan saya berikan contoh soal ya dalam tugas, silakan dicoba dikerjakan ya. Saya jelaskan sedikit untuk contoh soalnya. Jika ya ada waktu yang sama Pak, bagaimana? Nah, ketika ada waktu yang sama, pilih salah satu saja, tentukan apa mau ditentukan di mesin 1 atau mesin kedua. Artinya apa? Apakah mau dihitung pekerjaan dari depan atau dari belakang, seperti itu ya. Jadi kemudian bisa saja urutan prioritasnya juga ada beberapa alternatif, tetapi harusnya total waktunya sama ya, teman-temannya. Jadi semoga bisa membantu untuk e-learningnya.
silakan tanyakan ya, jangan hanya menunggu ya, tanyakan, karena keteknikan itu bukan hanya teori, tapi teman-teman harus bisa mengaplikasikan daripada konsepnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.